Supreme Martial God Technique. Bab 2951, Serang Bersama, Hidup dan Mati dipertaruhkan. Sekte Guru, saya minta maaf, tidak peduli apa penyebab masalah ini, sepertinya masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini. Yah, saya tidak pernah menjadi orang yang takut akan masalah. Sekarang kita sudah punya mencapai titik ini, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, biarkan mereka pergi kemarilah, mulailah pertarungan kapan saja. Wu Yun melirik Wang Tong, berdiri di sisi Wang Tong, dan berkata dengan dingin. Menghadapi 4 orang kuat dengan setidaknya 3 guntur suci atau lebih, dia tidak bergeming sejenak dan berjalan lurus ke depan. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, setidaknya, inilah sikapnya. Sikap tegas Wu Yun juga membuat Wang Tong sangat lega. Setidaknya, dia membuat pilihan yang tepat. Terlepas dari hasilnya, Wu Yun dan Yue Yiren tidak mengecewakannya dalam hal bakat, kecakapan tempur, dan karakter. Anak laki-laki berambut kuning tidak tahu ketinggian dunia. Beraninya kamu memulai perang. Hua Fu mendengus dengan jijik. Kenapa kamu tidak berani? Lao San tua. Yue Yiren juga berdiri di sisi lain Wang Tong, tidak memberikan wajah apapun kepada Hua Fu, atau kepada 3 pemimpin sekte lainnya. Pada saat yang sama, Yue Yiren adalah orang pertama yang melepaskan kultivasinya sendiri. Dia masih seorang Sudosage tingkat kedua, dan nyala api berwarna merah darah yang menyilaukan di sekujur tubuhnya sangat mencolok. Tuan, tampaknya pembunuhan mereka berdua akan dimajukan. Pada saat ini, Xiaolin dan Nikun, yang telah berdiri di tempat lain, juga terbang pada saat yang sama. Suara mereka juga terdengar bersamaan. Mereka berdua yang sudah lama ingin menyingkirkan Wu Yun dan Yue Yiren, melihat kesempatan telah tiba, dan mereka segera berdiri. Dilihat dari nada dan postur tubuh mereka, kedua orang ini sepertinya ingin menyentuh Yue Yi dan Wu Yun sendirian. Dan harus dikatakan bahwa situasi saat ini sepenuhnya sepihak bagi Sekte Daowang. Meskipun dikatakan bahwa Wu Yun dan mereka bertiga bukanlah satu-satunya yang datang dari Sekte Daowang kali ini. Tapi yang lain tidak akan bergerak tanpa perintah Wang Tong. Dan Wang Tong tidak berniat membiarkan mereka mengambil tindakan. Meskipun dikatakan bahwa seluruh Sekte Daowang dipertaruhkan. Tapi Wang Tong masih rasional, dan dia akan jatuh sepenuhnya nanti, bahkan sampai memicu perang. Selama anggota Sekte Daowang lainnya tidak ikut campur, mereka tidak akan dibunuh. Bahkan jika dia tewas dalam pertempuran dan Sekte Daowang hancur total dan tidak ada lagi, setidaknya banyak pejabat senior dan murid Sekte Daowang masih tetap ada. Haha, karena ini masalahnya, Wang Tong ini sangat mengabaikan pujian dan tidak peduli tentang pentingnya, jadi beberapa rekan Tao, mari kita mengambil tindakan bersama untuk menghentikan pikirannya dan membunuhnya. Orang yang berbicara masih diam Hua Fu. Dia tidak sabar dan ingin segera menyingkirkannya. Oleh karena itu, pada saat kata-kata itu jatuh, dialah orang pertama yang menggunakan kultivasinya dan menyerang. Diikuti oleh Xiao Dian, Xiao Lin, Ni Zibai, Nikun, dan Ning Dai. Beberapa orang juga mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerang Wang Tong, Wu Yun, dan Yue Yiren di kejauhan. Kami datang, hati-hati. Wang Tong meraung dengan suara yang dalam. Dia sekali lagi mengambil langkah maju dan menggunakan kultivasinya. 3 guntur suci melayang di atas kepalanya. Dia sekali lagi ingin berdiri di depan dan memblokir yang pertama serangan 6 orang ini. Serangan gelombang. Tapi Wu Yun dan Yue Yiren tidak mau kalah. Meskipun dia kalah, dia melangkah maju pada saat yang sama dan membantu Wang Tong dengan bantuan kiri dan kanan. Namun, tidak satupun dari mereka menunjukkan kekuatan tempur terkuat mereka. Masih hanya menggunakan kekuatan tempur biasa dari Santo Semu tingkat kedua. Beberapa kartu truf tidak langsung meledak. Tentu saja bukan karena keengganan, saat ini tak ada lagi rasa segan untuk berpisah. Alasan mengapa mereka seperti ini adalah ketika mereka menunggu mereka menerkam, akan ada ledakan sesaat yang mengejutkan mereka. Hanya dengan cara ini mereka memiliki sedikit peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Karena kekuatan tempur Wang Tong sudah jelas, dan tidak banyak peluang yang bisa diambil. Dan keduanya mungkin menggunakan kartu truf mereka untuk mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka. Bahkan jika mereka berhasil, mereka mungkin tidak dapat melakukan serangan balik. Tetapi jika mereka bekerja sama dengan baik dan Wang Tong bergabung, maka tidak ada peluang sama sekali. Beberapa orang lainnya tidak bergerak, sementara yang lain diam-diam berpencar dan berdiri pada sudut berbeda di seluruh arena seni bela diri. Langkah ini jelas sekali. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi mereka hanya ingin memblokir kemungkinan Wang Tong melarikan diri bersama Wu Yun dan Yue Yiren nanti. Tentu saja, meski kemungkinan ini sangat kecil, hal itu juga membuktikan tekad dan pendirian mereka yang ingin menghancurkan Sekte Daowang dan Wang Tong dan lainnya. Perang telah dimulai. Geometri hidup dan mati, dengan disparitas kekuatan yang begitu besar, mungkin hanya mampu membedakan hidup dan mati dalam sekejap.
Perang yang berkepanjangan adalah akibat dari lawan yang berimbang. Dan keduanya jelas tidak berimbang, tapi ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Dapat dikatakan bahwa Wu Yun dan yang lainnya meninggal, atau Hua Fu dan yang lainnya terluka parah. Karena hanya Hua Fu dan yang lainnya yang terluka parah, Wu Yun dan yang lainnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ini hanya sekedar pembicaraan, hampir mustahil untuk benar-benar melakukan hal ini. Oleh karena itu, kematian Wu Yun dan yang lainnya, sampai batas tertentu, merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Namun, orang yang melawan kehendak surga selalu bernasib buruk. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun dan Yue Yiren adalah orang-orang seperti itu. Mereka semua adalah orang-orang yang bernasib buruk. Tepat ketika serangan ke-6 Hua Fu hendak mengenai mereka. Bab 2952 Pria Parubaya Agung turun dari langit. Tepat ketika serangan ke-6 Hua Fu hendak mengenai mereka. Tiba-tiba, yang bisa saya lihat hanyalah getaran hebat di langit di atas. Segera setelah itu, seluruh ruangan mulai bergetar. Saat berikutnya, guntur suci terlihat jatuh dari langit. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Guntur suci melanda antara Wu Yun dan yang lainnya, Hua Fu dan yang lainnya. Namun, suara gemuruh ini tidak menyebabkan kerusakan serangan yang berarti. Guntur suci yang besar dan menakutkan lebih seperti penghalang yang menyerap serangan energi. Dalam sekejap, semua serangan yang dilancarkan oleh Hua Fu, mereka berenam, dan Wu Yun ditahan dan dicerna, tidak meninggalkan apapun. Serangan tersebut tidak menimbulkan limpahan atau sisa tenaga. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan menyapu dirinya, tapi ini juga bukan serangan. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan kursif yang menghancurkan semua makhluk hidup. Meski tidak bisa dikatakan membuat semua orang sesak napas, hal itu juga membuat semua orang merasakan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada batu besar di langit di atas kepala mereka yang bisa jatuh kapan saja dan membunuh mereka. Wu Yun dan Yue Yiren seperti ini, dan Wang Tong, Hua Fu dan lainnya juga seperti ini. Tanpa kecuali, semua orang yang hadir memang seperti ini. Di bawah tekanan ini, pertempuran mereka tidak berlanjut. Karena saat ini, siapapun yang berotak, meskipun berotak babi, akan mengetahui bahwa ada seseorang yang datang. Orang-orang yang datang sangat kuat, setidaknya mereka tidak mampu bersaing dengan mereka. Selain itu, mereka juga dapat memikirkan secara kasar dari mana datangnya orang yang tiba-tiba muncul saat ini. Oleh karena itu, jika ada yang berani mengambil tindakan saat ini, kemungkinan besar mereka benar-benar mencari kematian. Tapi Wu Yun dan Yue Yiren tidak tahu. Oleh karena itu, Wang Tong menjelaskan kepada mereka dengan lembut dan cepat. Orang-orang dari daerah kelas atas ada di sini. Mereka akan muncul di mana saja di kota Luosheng kapan saja dan bertanggung jawab untuk mengendalikan peraturan di kota Luosheng. Sekarang mereka ada di sini, saya tidak tahu apakah mereka akan mengira kita punya melanggar aturan atau bahwa Hua Fu dan yang lainnya telah melanggar aturan. Jika kami ketahuan melanggar aturan, maka kami, termasuk Sekte Dao Wang, mungkin benar-benar dikutuk. Wang Tong berbicara dengan sangat cepat, dan kata-katanya sangat buruk. Penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ini adalah emosi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya ketika menghadapi 6 serangan frontal Hua Fu. Terlihat betapa takutnya Wang Tong terhadap orang dari daerah superior yang akan segera muncul. Benar saja, tebakanku benar. Segera, Hua Fu dan Wang Tong perlahan-lahan menjadi tenang. Guntur suci besar yang berdiri di antara mereka perlahan-lahan menghilang. Dan di atas langit, sesosok tubuh perlahan muncul. Orang ini mengenakan jubah hijau kecoklatan, terlihat setengah baya, dan memiliki riasan serius, membuat orang terlihat tegas. Dengan tangan di belakang punggung, dia jatuh dari langit dan perlahan mendarat di tanah tempat guntur suci berada sebelumnya. Dia tidak berbicara, ada semangat kepahlawanan yang tajam di antara alisnya, dan matanya memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang. Pada saat ini, dia tidak melepaskan aura kultivasi apapun. Tapi perasaan mendasar itu sangat menakutkan. Kesan pertama yang didapat adalah bahwa orang ini memiliki kultivasi yang sangat kuat, setidaknya di level 9 guru suci. Dan itu bisa lebih tinggi. Tapi tidak ada yang tahu seberapa tinggi itu. Hal ini juga terlihat dari cara guntur suci turun sebelumnya dan dengan mudah menyerap kekuatan serangan semua orang. Jika mereka hanya sedikit lebih kuat dari Wang Tong dan yang lainnya, itu sama sekali tidak mungkin. Itu sebabnya saya membuat tebakan yang sangat kuat bahwa tingkat kultivasi orang ini setidaknya berada pada tingkat 9 guru suci. Tentu saja, apapun kekuatannya, itu bukanlah hal terpenting saat ini. Yang penting penampilannya cukup menenangkan seluruh penonton. Dan tujuan kedatangannya ke sini sudah bisa ditebak oleh semua orang. Seseorang baru saja melanggar aturan. Adapun apakah dia akan menilai Wang Tong dan orang lain melanggar aturan, atau Hua Fu dan orang lain melanggar aturan, itu urusannya. Tapi Hua Fu jelas lebih percaya diri. Karena orang Yui memang membunuh orang.
Meskipun Huafu memiliki beberapa omong kosong sebelumnya, itu hanya dalam kata-kata dan tidak dapat dibandingkan dengan tindakan Yue Yiren yang sebenarnya. Beranikah aku bertanya, apakah kamu seorang senior dari kalangan kelas atas? Orang yang bertanya adalah Huafu. Pria parubaya yang agung itu tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk. Setelah dia mengangguk, Huafu segera melanjutkan. Tuanku bijaksana, Wang Tong dari Sekte Tao Wang membiarkan murid-muridnya berperilaku liar dan membunuh orang di platform kompetisi. Ini tidak diperbolehkan oleh aturan dan harus dihukum. Dan seperti kata pepatah, balok atas tidak lurus dan balok bawahnya bengkok, dia adalah anggota dari Sekte Tao Wang. Pemimpin sekte, bahkan dia sendiri adalah orang seperti itu. Agaknya ada banyak orang yang tidak masuk akal di Sekte Tao Wangnya. Sungguh memalukan agar sekte seperti itu ada di wilayah tingkat menengah kita. Silakan ambil keputusan, bunuh. Bunuh Wang Tong dan bubarkan Sekte Tao Wang. Kata-kata Huafu bisa dikatakan telah membuat kejahatan Wang Tong dan Yue Yiren menjadi jelas dan masuk akal. Aturan, sehingga tidak ada yang mampu mengajukan keberatan. Hal yang paling menakutkan adalah setelah mendengarkan pernyataan Huafu, pria parubaya yang agung itu benar-benar mengangguk. Ya, saya telah melihat semuanya. Wang Tong, memang ada murid sekte yang mengabaikan aturan dan melanggar aturan. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Huafu dan yang lainnya langsung berubah dari tegang menjadi tegang. Menjadi santai. Wajah Wang Tong dan ketiganya berubah jelek. Tuan, Huafu lah yang mengabaikan peraturan, berbicara omong kosong, dan bingung antara benar dan salah, yang membuat marah murid kami Yue Yiren. Huafunya, dan murid-murid sekte Luo Hua lah yang bertanggung jawab atas semua ini. Itu tidak memiliki hubungan langsung dengan murid sekte kami. Melihat pria parubaya yang agung itu menilai dengan begitu mudah, Wang Tong dengan cepat berbicara pada saat yang sama untuk membela Yue Yiren. Bab 2953, bingung. Begitu Wang selesai berbicara, jimat bunga juga segera berbicara. Tuan, dia hanya meludahkan darah. Sudah cukup. Saya berkata, saya telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Penyesatan lagi tidak ada gunanya. Kata-kata Huafu disela oleh pria parubaya yang agung itu. Interrupt. Segera setelah itu, mata pria parubaya yang agung itu sepenuhnya tertuju pada Wang Tong, Yue Yiren, dan Wu Yun. Dia mengabaikan Huafu dan yang lainnya. Operasi semacam ini juga membuat Huafu dan yang lainnya sangat bersemangat. Setidaknya menilai dari kinerja pria parubaya yang agung saat ini, mereka seharusnya baik-baik saja. Dan Wang Tong serta yang lainnya akan segera menerima hukuman paling brutal. Semua orang di kalangan kelas atas tahu seberapa kuat mereka dalam mengendalikan aturan dan sistem. Selama mereka memutuskan siapa yang melanggar aturan, konsekuensinya bisa dibayangkan. Wang Tong, kamu mengizinkan murid sektemu membunuh orang di platform pertarungan. Kamu tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Namun, meskipun Yue Yiren ini adalah murid sektemu, dia juga memiliki pemikirannya sendiri. Aku melihatnya baru saja. Ayolah, kamu telah berpikir untuk menghentikannya, tetapi kamu tidak berhasil, jadi kamu bukanlah tanggung jawab utama. Saat dia mengatakan ini, mata pria parubaya yang agung ini sepenuhnya tertuju pada Yue Yiren. Yue Yiren, kamu membunuh seseorang. Peraturan menetapkan bahwa hidup dan mati tidak diperbolehkan di panggung pertarungan. Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu atas kejahatanmu? Kamu bisa menghukum dirimu sendiri sesukamu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Karena kamu bilang kamu sudah melihat semuanya, maka jika kamu serius tentang apa yang disebut keadilan, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan. Seperti biasa, Yue Yiren terlihat menantang. Dan saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Wang Tong langsung berubah. Wu Yun berdiri ke depan dengan tenang, dia takut pria parubaya yang agung itu tiba-tiba mengambil tindakan, jadi dia ingin menghentikan Yue Yiren. Di sisi lain, jimat bunga, Xiao Dian dan yang lainnya melihat semua ini dengan ekspresi lucu, penuh ekspresi menonton pertunjukan. Yang lainnya juga. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan, bahkan ada yang mengeluarkan biji melon dan bir kecil, memakan biji melon, dan mencicipi bir kecil. Karena mereka semua mengira akan segera ada pertunjukan yang bagus. Itu normal bagi Yue Yiren untuk berbicara begitu kasar kepada orang dewasa dari wilayah superior, tapi itu tidak akan berakhir dengan baik, terlebih lagi, dalam situasi saat ini, dia pasti akan mati. Haha, kamu masih sangat muda dan bodoh, kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Kata pria parubaya yang bermartabat dengan suara yang dalam. Wu Yun sekali lagi dengan tenang mengambil setengah langkah ke depan. Entah kenapa, dia merasakan krisis yang kuat. Dia merasa pria parubaya yang agung itu akan mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka yang menginginkan kematian Wang Tong dan penghancuran Sekte Dao Wang sangat bersemangat hingga mereka hampir berteriak.
Tentu saja mereka bisa merasakan keagungan sikap parubaya. Mereka bahkan mulai berpikir bahwa Yue Yiren, Wang Tong, Wu Yun, dan bahkan seluruh sekte Dao Wang akan segera lenyap. Faktanya, pria parubaya yang agung itu memang berpikir untuk mengambil tindakan. Kekasaran Yue Yiren benar-benar membuatnya sedikit marah. Namun, dia sudah mengambil keputusan sejak awal tentang bagaimana menilai masalah ini. Oleh karena itu, kekasaran Yue Yiren saat ini hanyalah sebuah episode kecil dan tidak akan mempengaruhi keputusan akhirnya. Dia memiliki wajah cemberut, dan setelah menatap Yue Yiren beberapa saat, ekspresinya perlahan menjadi rileks. Orang lain mungkin tidak bisa melihat perubahan wajahnya dengan jelas. Tetapi Wu Yun dan yang lainnya, karena mereka saling berhadapan dan begitu dekat, dapat melihat dengan sangat jelas, dan perubahan emosi mereka juga sangat jelas. Dia tidak akan melakukan apapun. Apa maksudmu? Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya, tetapi tepat ketika dia bertanya-tanya dan terkejut. Tapi saya melihat pria parubaya agung yang wajahnya melembut dan berkata, Yue Yiren, Sekte Dao Wang, tentu saja bersalah, tapi pelaku semua ini adalah kamu. Pada titik ini, ekspresi menenangkan pria parubaya yang agung itu tiba-tiba menjadi suram dan galak lagi. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melihat ke arah Hua Fu. Mata tajam itu tidak diragukan lagi menatap Hua Fu dan Xiao Dian, Nizibai dan yang lainnya di samping Hua Fu. Tentu saja kuncinya adalah jimat bunga. Oleh karena itu, setelah melirik beberapa orang, saya hanya mendengar suaranya yang dingin dan tegas. Hua Fu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pertanyaan ini membuat Hua Fu bingung. Semua orang yang hadir yang menunggu untuk menonton pertunjukan itu sama-sama bingung. Saya, Tuan, ini, setelah tergagap lama, Hua Fu tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Dia benar-benar bingung dan tidak mengerti kenapa hal itu tiba-tiba datang padanya. Bukankah mereka mengincar Wang Tong, Yue Yiren, Wu Yun dan yang lainnya? Bukankah begitulah seharusnya perkembangannya? Kenapa kamu tiba-tiba menudingnya? Terlebih lagi, mendengarkan retorika ini, mendengarkan nada ini, sepertinya semua kesalahan telah ditimpakan padanya, sepertinya Wang Tong, Yue Yiren dan yang lainnya langsung diabaikan. Mereka bersalah, tapi kamu pelakunya. Mereka melanggar aturan, tapi kamulah yang mendorong mereka untuk melanggar aturan. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu, dan apa yang kamu pikirkan saat itu? Menurutku kamu harus lebih berhati-hati dariku. Apakah kamu jelas? 4 master sekte utama telah bersatu secara langsung. Ada apa? Mengapa kamu pecundang buta para master di area tingkat menengah? Dia berteriak dengan marah, menutupi miliknya kepala dan wajah. Pada saat ini, tidak hanya Hua Fu, tetapi juga Xiao Dian, Nizibai, Ning Dai dan lainnya dimarahi hingga diam pada saat yang bersamaan. Bahkan sedikit bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 2954 Hukuman. Perubahan sikap pria parubaya yang agung ini benar-benar di luar dugaan mereka, kenapa dia tiba-tiba datang menghadap mereka. Hampir mustahil untuk mengetahuinya. Untuk sesaat, semua orang tercengang dan tidak bisa menahan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Melihat mereka masih diam, pria parubaya yang agung itu melanjutkan setelah merenung sejenak. Di wilayah atasan saya selalu dikenal karena sikap saya yang keras dan tidak toleran terhadap mereka yang melanggar aturan. Tetapi saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menjadi pelaku penghasutan dan penghasutan orang lain. Saat dia berbicara, sang agung tatapan pria parubaya beralih ke Wu Yun dan mereka bertiga. Wang Tong, saya menghukum murid sekte Anda Yue Yiren. Selanjutnya, saya akan didiskualifikasi dari kompetisi dan tidak akan diizinkan untuk terus berpartisipasi. Jelas, ini adalah hukuman atas pembunuhan ilegal Yue Yiren. Tapi setelah mengatakan itu, mata parubaya yang agung itu tiba-tiba beralih ke Hua Fu. Perubahan di matanya sangat jelas. Tapi dia tidak mengatakan jimat bunga itu secara langsung, tapi kepada Xiao Dian dan Nizibai. Walaupun kalian melakukan kesalahan, kalian hanyalah kaki tangan dan belum melakukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Jadi untuk saat ini tidak ada hukuman. Tapi jika kalian berani melakukan hal serupa di kemudian hari, saya jamin kalian akan menyesalinya. Saya harus mengatakannya. Ketika mendengar kata-kata ini, meskipun terdengar bahwa pria parubaya yang agung ini sedikit bias terhadap Wu Yun dan yang lainnya. Namun hukuman yang diberikan kepada mereka tidak berat, sehingga mereka diringankan. Selain berpikir bahwa pria parubaya yang agung ini sedikit bias terhadap Wu Yun dan yang lainnya, mereka juga berpikir bahwa pria ini ada di sini untuk bertindak sebagai pembawa damai. Dengan cara ini, mereka tidak akan terlalu khawatir. Bahkan simbol bunga yang belum disebutkan namanya dan sudah berkali-kali ditetapkan sebagai pelakunya pun berpikiran sama. Dia merasa karena hukuman untuk Wang Tong, Yue Yiren, Xiao Dian, Nizibai dan lainnya sangat ringan,
maka hukuman untuknya tidak boleh terlalu serius, dan dia akan dibebaskan dari melanjutkan Sekte Luohua untuk berpartisipasi. Dan sekarang, 2 dari 3 murid Sekte Lohua telah dipukuli sampai mati, dan dia tidak memiliki harapan untuk terus bersaing. Ambil tempat terakhir dan akui kekalahan. Apalagi. Namun, apa yang dia pikirkan sepertinya terlalu sederhana. Dia juga menganggap perkataan pria parubaya agung yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mentolerir penggagasnya sebagai lelucon. Bagaimana kebenarannya bisa sesederhana itu? Huafu, kamu adalah penghasut terbesar dari seluruh kejadian ini. Tanpa kamu, segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tidak akan pernah terjadi. Dalam upaya untuk mengacaukan benar dan salah dari ketiadaan, kamu memiliki tanggung jawab terbesar, dan hukumannya tentu saja yang terberat. Kamu seharusnya mati. Tapi karena mengira kamu juga pelaku utama, aku akan mengampuni nyawamu, tapi hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dimaafkan. Hancurkan lenganmu, Sekte Lohua, dan singkirkan dari 5 sekte besar di wilayah tengah. Yang mulia dan penuh keberanian serta tekad yang tidak dapat dibantah oleh orang lain. Dan saat kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir menarik napas tajam. Entah itu ketakutan, keterkejutan, penonton, atau kegembiraan. Ini berlaku untuk semua orang. Selama selusin napas yang diambil pada saat itu, mereka pasti lesu dan hampir tercekik. Tidak hanya Huafu dan penonton lainnya yang tidak menyangka hal ini. Bahkan Wang Tong dan Wu Yun tidak menyangka bahwa pria parubaya yang agung ini akan meremehkan tanggung jawab Huafu dengan begitu serius. Kehilangan lengan, meski tidak mempengaruhi budidayanya, setara dengan kehilangan 30% jimat bunga, atau bahkan hampir setengah dari kemampuan tempur sebenarnya. Tapi menurunkan peringkat Luohua Sekte dan menghapusnya dari 5 sekte besar adalah hukuman yang lebih tak terduga daripada kehilangan lengan jimat bunga. Semua orang dalam keadaan kaget dan lesu, mengambil belasan napas seperti ayam kayu. Akhirnya, Huafu, sebagai protagonis yang dihukum, adalah orang pertama yang bereaksi. Dia takut, dan selain takut, ada juga sedikit amarah. Tentu saja, dia lebih suka menghilangkan hukuman ini. Namun masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan penjelasan yang berlebihan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tentu saja, hal pertama yang saya pikirkan adalah mengakui kesalahan saya dan meminta belas kasihan. Tuanku, saya salah. Saya seharusnya tidak sebodoh itu. Itu salah saya. Fitnah sayalah yang menyebabkan para murid Sekte Raja Dao membunuh orang. Tuanku, tolong jangan, saya tidak begitu akrab dengan orang bodoh seperti saya. Saya tahu kesalahan saya benar-benar mengetahuinya, dan saya berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi di masa mendatang. Jika saya melakukannya lagi, saya, Huafu, secara pribadi akan menghapus kesalahan saya. Lengan dan mengirimkannya kepada Anda. Kali ini, harap berhati-hati. Di satu sisi, tolong jangan lepaskan lengan saya. Tolong, Tuan, tolong sisihkan sisi yang lain dan jangan lepas lengan saya. Kata-kata ini bisa digambarkan sebagai semburan air mata dan semburan tangisan. Di akhir perkataannya, Huafu berlutut di tanah, bersujud dan berdoa untuk menunjukkan sikapnya yang mengakui kesalahannya. Di sampingnya, Xiao Dian, Ni Zibai, dan bahkan sekelompok kecil orang yang mengawasi ingin melangkah maju untuk menjadi perantara dengan Huafu. Namun, mereka tidak keras kepala. Saat ini, ketika kita masih belum mengetahui bagaimana sikap pria parubaya yang agung terhadap permohonan Huafu, bagaimana mereka berani mengajukan permohonan bersama? Bagaimana jika Anda meminta diri Anda sendiri untuk diikutsertakan? Oleh karena itu, mereka harus menunggu dan melihat seperti apa sikap pria parubaya yang agung itu terhadap permohonan Huafu. Jika ada relaksasi dan tidak sekencang dulu, maka belum terlambat bagi mereka untuk membantu dan menengahi. Bab 2955 Jalan Kedua. Namun, mereka tampaknya berpikir terlalu banyak. Untungnya, kelompok orang ini tidak pergi membantu Huafu untuk memohon belas kasihan, jika tidak, mereka mungkin akan langsung memohon bantuan. Karena dengan status parubaya yang bermartabat itu, bagaimana dia bisa mengubah perkataannya sesuka hati? Jika dia bisa mengubahnya sesuka hati, mengapa dia membuat keputusan seperti itu di depan umum? Brengsek, jika aku tahu sekarang, mengapa aku melakukannya? Memohon ampun dan mengakui kesalahanmu tidak pernah ada gunanya bagiku. Jika kamu adalah seorang bayi kecil yang baru saja memasuki dunia-dunia, kamu akan membuat kesalahan ini dan itu akan baik-baik saja. Tapi kamu berada di area tengah. Eselon pertama kekuasaan, pemimpin Sekte Lohua, salah satu dari 5 sekte besar, kamu adalah monster tua yang memiliki hidup selama ribuan tahun, apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan ini untuk mengakui kesalahan Anda? Selain itu, sebagai pemimpin Sekte Lohua, dengar, saya ingin menurunkan Anda, Sekte Luohua,
Tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu, dan kamu membicarakan semua masalah pribadimu. Haha, menurutmu apakah aku harus memberimu kesempatan? Nadanya mungkin tidak serius. Tapi bahkan nada ini, yang tidak serius, lebih menakutkan daripada omelan langsung sebelumnya. Dan kata-kata ini juga diucapkan oleh orang yang hanya ingin memohon kepada Hua Fu, diam-diam berdoa memohon berkah dan diam-diam bersukacita. Masing-masing dari mereka bersyukur karena mereka tidak berbicara. Pada saat yang sama, dia memandang Hua Fu dengan rasa kasihan, simpati, dan ketidakberdayaan. Artinya, Anda memintanya, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Adapun pesona bunganya. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuhnya yang hampir berlutut di tanah tidak bisa berhenti gemetar hebat. Karena dia tahu semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tidak peduli apakah Anda mengakui kesalahan Anda atau memohon belas kasihan, itu tidak ada gunanya sekarang. Bisa dibilang hanya ada dua jalan di hadapannya sekarang. Terima nasib Anda dan terima hukumannya, atau bertarung sampai mati untuk melihat apakah Anda bisa melarikan diri. Jika dia melakukan ini saja, dia akan mendapatkan dua hasil. Hasil dari menerima takdirnya dan menerima hukuman adalah dia bisa terus hidup. Sekte Lohua mungkin diturunkan pangkatnya, tapi dia akan tetap menjadi pemimpin Sekte Lohua. Selama dia tidak melompat-lompat dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di dalam damai, tidak akan ada masalah besar. Dan jika dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, jika dia berhasil, dia mungkin dapat mempertahankan kultivasinya. Namun tidak akan mudah baginya untuk muncul di kemudian hari, karena orang-orang dari kalangan atas bisa saja mengirim orang untuk mencari keberadaannya kapan saja. Dalam hal ini, mustahil bagi pemimpin Sekte Lohua untuk terus menjadi pemimpin. Oleh karena itu, dari dua jalur ini, salah satunya adalah kehilangan hampir setengah dari kemampuan tempur sebenarnya dan dapat menikmati masa tuanya dengan damai. Seseorang mampu mempertahankan kultivasi dan kekuatan tempurnya, tetapi di tahun-tahun terakhirnya, dia harus menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk melarikan diri dan menghindar dalam ketakutan dan kepanikan. Namun, cara kedua ini didasarkan pada premis keberhasilan pelarian. Jika pelariannya gagal, maka diperkirakan dia tewas mengenaskan di tempat. Oleh karena itu, cara menimbangnya itulah yang sedang diperjuangkan jimat bunga ini saat ini. Sebenarnya yang dipikirkan Hua Fu sebenarnya adalah cara kedua. Setelah permohonan belas kasihannya ditolak dengan tegas oleh pria parubaya yang agung, dia berpikir untuk tidak melakukan apapun, mempertaruhkan nyawanya, dan bertarung sampai mati. Namun, dia masih kurang berani. Namun bukan berarti dia menyerah. Terlihat dari fakta bahwa meski saat ini ia masih berlutut di tanah, matanya terus-menerus melihat sekeliling. Dia masih ingin lari. Saat ini, Hua Fu sama sekali tidak memikirkan jangka panjang. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah dirinya sendiri. Adapun apa yang akan terjadi pada Sekte Lohua, itu di luar pertimbangannya. Alasan mengapa dia tidak berbalik dan melarikan diri adalah karena, seperti yang baru saja dia katakan, dia khawatir akan gagal melarikan diri dan khawatir akan diburu tanpa henti di masa depan. Dan saat dia ragu-ragu, hanya suara tegas dan dingin yang terdengar dari mulut pria parubaya yang agung itu. Hua Fu, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Sekarang, aku akan menghukummu sebagaimana yang pantas kamu terima. Tiba-tiba, gelombang tekanan yang luar biasa melonjak keluar dari tubuh parubaya yang agung dalam sekejap. Jelas sekali dia akan mengambil tindakan. Dan pada saat inilah Hua Fu, yang telah berjuang dan ragu-ragu, tiba-tiba mengambil keputusan. Mungkin, dia takut dengan aura pria parubaya yang agung ini. Ia tidak berani, apalagi menghadapi sisa hidupnya dengan lengan patah. Dia kabur. Dia, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba melompat. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya pada kaki dan tubuhnya. Pada saat ini, kecepatan lontarannya bahkan lebih cepat daripada aliran cahaya. Dalam sekejap, dia sudah berada setidaknya 100 meter jauhnya. Sialan, dia mencoba melarikan diri. Wang Tong segera bangun dan ingin mengejarnya. Sebab, saat ini yang ingin Hua Fu mati hanyalah dia, Wu Yun dan Yue Yiren. Namun Wu Yun dan Yue Yiren, karena kekuatan mereka, kemungkinan besar tidak akan mampu mengejar kecepatan melarikan diri Hua Fu. Oleh karena itu, hanya Wang Tong yang masih memungkinkan. Namun, sebelum mengusirnya, Wang Tong melepaskan ide ini. Karena saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Tentu saja tidak. Dengan kata lain, meski dia tidak bisa mengejarnya, Wang Tong masih memiliki kekuatan untuk mengejarnya. Dan alasan kenapa dia langsung menyerah adalah karena tidak perlu mengejarnya sama sekali, jimat bunga itu tidak bisa lepas sama sekali. Karena pria parubaya yang agung itu mengambil tindakan. Bab 2956 orang-orang yang ketakutan. Bajingan. Pria parubaya yang agung itu tiba-tiba berteriak keras. Alisnya terangkat, kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya,
meletakkan telapak tangannya di depan, dan dengan cepat melakukan beberapa gerakan jari. Dalam sekejap, seluruh ruang seakan menyusut dalam sekejap, dan jarak 100 meter seakan berada di depan kami dalam sekejap. Tentu saja ini hanyalah ilusi penglihatan dan perasaan. Ini bukan tentang memperkecil ruang ini. Karena betapapun kuatnya pria parubaya yang agung ini, dia masih berada di alam dewa super, dia belum mencapai tingkat suci dan belum mampu untuk benar-benar mengendalikan kekuatan ruang. Tapi di saat yang sama, dia sudah sangat dekat dengan level suci, jadi dia sudah bisa mempengaruhi sejumlah kekuatan luar angkasa dalam hal penglihatan dan perasaan. Tapi bukan itu intinya. Intinya, penyusutan ruang yang ekstrim saat ini sepertinya hanya ilusi belaka. Namun nyatanya, tekanan tak kasat mata telah menyelimuti seluruh dunia yang terlihat dengan mata telanjang. Pemaksaan ini mungkin tidak berdampak besar pada orang lain, hanya membuat mereka merasa takut dan takut. Tapi pada jimat bunga itu, terlihat sangat jelas. Saya melihat pesona bunga yang sedang melarikan diri tiba-tiba berhenti bergerak. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Tekanan yang luar biasa itu, meski ditujukan padanya, akan membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, dari mana datangnya tekanan tersebut? Apakah itu hanya paksaan dari budidaya parubaya yang agung? Tentu saja tidak. Melihat ke atas, guntur suci emas besar telah muncul di langit. Dan tekanan yang benar-benar melumpuhkan jimat bunga ini datang dari dalam guntur suci ini. Besarnya seperti gunung, dan menakutkan seperti gunung yang jatuh dari langit. Di atas jimat bunga, semua ruang dan udara di sekitar guntur suci berputar dan robek dengan gila-gilaan. Ledakan, tegas dan lugas. Guntur suci melanda, dan jimat bunga itu sepenuhnya tenggelam oleh kekuatan guntur suci. Guntur suci tidak jatuh ke tanah, hanya menyelimuti jimat bunga di udara dan kemudian menghilang. Namun, yang menghilang bersamaan adalah jimat bunga. Sebab, ketika cahaya dan kekuatan guntur suci menghilang, tidak ada yang tersisa di langit. Belum lagi tubuh Huafu, bahkan rambut Huafu pun tidak tersisa. Hilang begitu saja ke udara. Bahkan tidak ada waktu untuk menjerit dan meratap. Diperkirakan itu langsung dihancurkan dan dicairkan oleh kekuatan guntur suci. Dan cara menggelegar ini pun membuat semua orang yang hadir merasa kaget. Saya tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari pria parubaya yang agung, atau dia merasa ngeri dengan metode gemuruh yang kejam dari pria parubaya yang agung ini. Saat ini, tidak ada suara yang terdengar. Pemandangan puluhan juta orang senyap seperti alam kematian. Anda dapat mendengar suara tetesan jarum, suara detak jantung dan hembusan nafas, sangat jelas. Xiao Dian, Ni Zibai dan yang lainnya merasa telapak tangan mereka berkeringat dan kulit kepala mereka mati rasa saat ini. Termasuk mereka yang sebelumnya hampir datang memohon Huafu, mereka juga ketakutan, diam-diam ketakutan, dan diam-diam bersyukur. Meskipun Wu Yun dan yang lainnya tidak bisa dikatakan takut, mereka tetap tidak bisa berkata-kata. Entah itu kekuatan pria parubaya yang agung ini atau metodenya, Wu Yun dan yang lainnya merasakan jarak dan tekanan yang tak tertandingi. Mungkin, di kalangan kelas atas, pria parubaya yang agung ini tidak sekuat itu. Tapi setidaknya di area tengah, di arena seni bela diri ini, di tempat ini, pria parubaya yang agung ini adalah dewa yang mutlak, benar-benar tak terkalahkan. Kecuali kematian Huafu, semuanya akan dieksekusi sesuai dengan hukuman aslinya. Biarkan kompetisi berlanjut. Sementara semua orang terdiam dan ngeri, suara parubaya yang agung perlahan terdengar. Suaranya sudah kembali tenang, dan semua yang terjadi barusan, termasuk kematian Huafu, sepertinya tidak ada dalam pikirannya sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat dan mendarat di platform tontonan kosong di belakang platform kompetisi. Dia duduk di tengah dan mengamati orang-orang di bawah. Orang baik, dia tidak akan pergi. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Bagi mereka yang ingin mengikuti peraturan, penginapan parubaya yang megah ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Karena keberadaannya, tidak ada seorang pun yang berani berniat jahat. Namun bagi mereka yang ingin menggunakan cara lain untuk menang, hasil saat ini jelas memusingkan mereka. Belum lagi yang lain, setidaknya, itulah yang terjadi pada orang-orang dari Sekte Peng Yu. Sekte Xiao Yang dan Sekte Ekstrim cukup bagus. Ada Xiao Lin dan Ni Kun. Kedua orang ini cukup untuk menekan Wu Yun. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang sekarang. Oleh karena itu, Sekte Xiao Yang dan Sekte Ekstrim tidak takut dengan Sekte Dao Wang. Namun kekuatan murid Sekte Peng Yu hampir sama dengan murid Sekte Lohua. Jika dia bertemu Wu Yun nanti, bukankah dia akan bernasib sama seperti Hua Yuan dan Hua Hua? Memikirkan Hua Yuan yang berubah menjadi seekor anjing dan Hua Hua yang meninggal secara tragis, murid dari Sekte Peng Yu ini merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sial, orang dewasa dari area superior ini tidak akan pergi. Nanti, kita tidak akan punya sarana apapun untuk digunakan. Dengan cara ini,
masih ada beberapa ronde di pertandingan tunggal berikutnya. Yue Yiren telah diskors, dan Wu Yun hanya punya satu, kemungkinan kamu menghadapinya tidak akan terlalu besar, tapi jika kamu menghadapinya, langsung menyerah dan akui kekalahan. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang ini, dan jangan melakukannya. Dia, kenapa kamu bertemu bintang bencana seperti itu? Kata Peng Yuzong. Selain itu, Master Sekte Ningdai mengarahkan taktik kepada dua muridnya yang dipromosikan. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia bergumam, saya memperkirakan Xiao Lin dari Sekte Xiao Yang dan Nikun dari Sekte Ekstrim juga ingin membunuh Wu Yun. Sekarang, itu tergantung apakah mereka bisa bertemu terlebih dahulu. Sebelumnya, maka Peng Yuzong kita akan memiliki kesempatan untuk menempati posisi ketiga dalam kompetisi tim berikutnya. Jika kita tidak bisa bertemu, bahkan jika Yue Yiren dilarang, Wu Yun akan sendirian. Itu bukan sesuatu yang kalian berdua bisa dikalahkan, kekuatan orang itu terlalu menakutkan. Saat dia mengatakan itu, beberapa orang dari Sekte Peng Yu memandang Sekte Xiao Yang dan Sekte Ekstrim seolah-olah mereka ada di sana. Bab 2957, membosankan bertarung seperti ini. Sekte Xiao Yang dan Sekte Ekstrim juga sedang mendiskusikan sesuatu. Namun diskusi mereka sangat singkat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karena mereka memiliki Xiao Lin dan Nikun, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang mereka diskusikan adalah bagaimana Xiao Lin atau Nikun akan menghadapi Wu Yun jika mereka bertemu dengannya dalam duel nanti, dan sejauh mana mereka akan bertarung. Sedangkan yang lainnya tidak khawatir dengan dua kasus tersebut. Tentu saja waktu untuk diskusi semacam ini harus singkat. Dengan hadirnya pria parubaya yang agung itu, tidak ada yang berani menunda. Oleh karena itu, pria parubaya yang agung mengumumkan bahwa kompetisi akan dilanjutkan. Setelah diskusi singkat, penganut Tao Bai Feng dengan cepat menjaga ketertiban dan mengumumkan bahwa kompetisi akan dilanjutkan. Namun, ronde pertama pertarungan tunggal ini telah berakhir. Kemudian ditunda ke putaran kedua. 15 orang, 7 ronde, yaitu 7 pemenang, ditambah satu yang mendapat bye, yaitu tersisa 8 orang. Sesuai urutan normal, 8 orang sisanya akan terus dibagi menjadi 4 kelompok dan bertanding berpasangan. Tapi karena Yue Yiren diskors, masih ada 7 orang yang tersisa. Nanti, satu orang masih harus pamit. Dan Tao Bai Feng di atas panggung, setelah menjaga ketertiban untuk waktu yang singkat, mengeluarkan bola lotre dari sebelumnya, siap untuk membiarkan Wu Yun dan yang lainnya naik ke panggung untuk menarik orang. Namun, tepat ketika Wu Yun dan yang lainnya naik ke atas panggung dan sebelum pendeta Tao Bai Feng mengumumkan bahwa mereka akan maju untuk menarik seleksi. Namun tiba-tiba hanya terdengar suara. Tunggu, ini adalah suara muda, juga cukup arogan. Namun dua kata pendek inilah yang langsung menarik perhatian semua orang. Beberapa orang bahkan mencibir dengan suara pelan pada saat pertama, siapa yang begitu buta dan berani mencari kematian secara terang-terangan. Namun, ketika mereka melihat identitas orang yang berbicara, tiba-tiba mereka tidak berpikir demikian. Sebab, jika ada yang hadir, hanya 3 orang yang berani berbicara dengan nada seperti itu. Xiao Lin dihitung sebagai 1, Nikun dihitung sebagai 1, dan Wu Yun hampir tidak dapat dihitung sebagai 1. Mungkin Yue Yiren bisa menghitung, tapi Yue Yiren dilarang, jadi bukan dia. Alasan mengapa dikatakan hanya 3 orang ini yang berani berbicara seperti ini adalah karena ketiga orang ini semuanya adalah bintang baru dengan bakat luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat wilayah kelas atas, mereka tetap membutuhkan bintang baru seperti ini. Peran dan potensi mereka jauh lebih besar dibandingkan Xiao Dian, Nizibai dan lainnya yang telah hidup ratusan atau ribuan tahun dan menjadi pemimpin sekte. Oleh karena itu, betapapun bermartabat dan setengah bayanya dia tetap harus menunjukkan kebaikan kepada ketiga orang ini. Lagi pula, begitu orang-orang ini pergi ke bidang-bidang kelas atas di masa depan, mereka mungkin juga menjadi talenta super di bidang-bidang kelas atas. Orang yang baru saja berbicara adalah Nikun. Tak pelak, pria parubaya yang bermartabat ini juga memberikan wajah Nikun. Menanggapi panggilan tiba-tiba Nikun untuk berhenti, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya melihatnya dengan tenang. Nikun, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Melihat pria parubaya yang agung itu tidak keberatan, Bai Feng bertanya pada Nikun. Haha, Nikun tersenyum acuh tak acuh, pertama-tama dia menundukkan tangannya kepada pria parubaya yang agung di platform tinggi, dan kemudian menundukkan tangannya kepada Tao Bai Feng. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Nizibai di bawah platform kompetisi. Lalu dia berkata dengan keras, Wu Yun, menurutku tidak perlu menggambar. Aku, Nikun, selalu pemarah, jadi aku akan memberitahumu secara langsung bahwa aku ingin melawanmu. Aku khawatir aku tidak akan bisa menggambar dan itu akan membuang-buang waktu. Jadi, saya akan langsung memilih dia di babak pertama. Pilih kamu. Sederhana dan lugas.
Nikun benar-benar mengambil tindakan. Wu Yun menatap Nikun, tapi dia tidak langsung menjawab. Tentu saja bukan karena takut, hanya saja saya merasa sedikit terkejut. Karena dia tidak menyangka Nikun akan sangat ingin membunuhnya. Bukan lagi karena apa yang terjadi dengan jimat bunga tadi, melainkan karena ia merasakan potensi kuat yang dimiliki Wu Yun dan khawatir akan apa yang salah di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, ia langsung memilih untuk menantang sekarang. Namun hal ini jelas tidak diperbolehkan oleh aturan. Bahkan jika Wu Yun tidak setuju, itu tidak masalah. Setelah beberapa saat, Tao Bai Feng, yang merupakan wasit dangkal, melihat bahwa Wu Yun tidak menanggapi. Ia juga khawatir jika terlalu lama, pria parubaya yang agung itu akan marah, jadi ia berusaha sekuat tenaga untuk berperan sebagai wasit. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Nikun, meminta perkelahian secara langsung bukanlah pelanggaran, tetapi itu tidak sesuai aturan. Jika Wu Yun tidak mau setuju, Anda tidak bisa memaksa untuk meminta perkelahian. Dalam hal ini, karena dia tidak menanggapimu, maka kami akan ikuti saja proses normal. Kemarilah, undian dan pilih lawanmu. Apakah kamu tidak berani? Begitu Tao Bai suara Feng turun, suara Nikun terdengar lagi. Jelas, dia masih mengatakannya pada Wu Yun. Suara itu penuh dengan penghinaan dan cibiran, dan pada saat yang sama, ada juga kekecewaan. Karena dia merasa Wu Yun mungkin tidak akan setuju dan tidak berani setuju, tentu saja dia akan kecewa jika rencananya gagal. Bukan hanya dia, tetapi semua orang kecuali Yue Yiren merasa Wu Yun tidak setuju. Bahkan Wang Tong berpikir, atau dengan kata lain, dia tidak ingin Wu Yun setuju. Karena dengan tingkat budidaya Sudosage tingkat kedua Wu Yun saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan Nikun. Membosankan sekali bertarung seperti ini. Tetapi ketika semua orang mengira Wu Yun tidak setuju, Wu Yun mengatakan ini perlahan. Sepertinya jawabannya bukan yang ditanyakan. Kata-kata ini langsung menarik perhatian dan perhatian semua orang lagi. Termasuk Nikun. Dan Nikun juga tahu apa maksud Wu Yun di balik kata-katanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Wu Yun berani memiliki ide seperti itu, dia menebak apa yang ingin dikatakan Wu Yun. Namun, tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik untuknya, Nikun, setidaknya rencananya berhasil. Setelah merenung sejenak, Nikun mencibir sinis. Bab 2958 Taruhan. Setelah merenung sejenak, Nikun mencibir sinis. Mendengarkan maksudmu, apa lagi yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Hal terpenting dalam hidup adalah hidup dan mati. Bagaimana kalau kita bertaruh pada hidup? Kata-kata Nikun agak sarkastik. Setelah selesai berbicara, dia memandang Wu Yun dengan bercanda, menunggu jawabannya. Wu Yun juga tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata, betapa membosankannya mempertaruhkan hidupmu. Saat kita bertanding nanti, kita bisa mengalahkan satu sama lain kapan saja, yang mana sama saja dengan kematian, jadi pertaruhan hidup ini tentu saja tidak diperlukan. Adapun apa yang ingin kulakukan? Bertaruh, kurasa kamu mungkin belum bisa mengambil keputusan. Saat dia berbicara, Wu Yun perlahan mengalihkan pandangannya ke Nizibai. Semua orang memperhatikan tatapan Wu Yun berbalik dan menatap Nizibai. Namun, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun dengan pandangan sekilas ini. Mungkinkah kita masih ingin bertaruh pada Nizibai? Namun ada juga sebagian orang yang sudah menebak beberapa petunjuk, namun tidak bisa menebak arti spesifik dari Wu Yun. Nikun adalah salah satu orang yang menebak beberapa petunjuk. Dia juga mengikuti pandangan Wu Yun dan mendarat di atas tuannya, Nizibai. Apa maksudmu? Kamu ingin bertaruh pada sesuatu yang lain denganku. Kalau begitu, katakan saja padamu apa yang ingin kamu pertaruhkan. Nikun jelas tidak ingin dipimpin oleh Wu Yun, jadi dia katakan secara langsung. Wu Yun tidak berusaha bersikap halus, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, saya ingin metode budidaya sekte ekstrim Anda. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Bukan karena dia takut, tapi kata-kata Wu Yun terlalu tidak terduga. Saya tidak menyangka ambisi Wu Yun menjadi begitu besar. Sebelumnya, seseorang mengira mereka menginginkan sesuatu dari Nizibai. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa Wu Yun ingin mengizinkan Nizibai menyelamatkan Wu Yun dari kematian dengan menyetujui pertarungan dengan Nikun. Dugaan serupa. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa yang diinginkan Wu Yun adalah metode budidaya sekte ekstrim. Itulah alasan mengapa sekte ekstrim bisa menjadi begitu kuat. Ini adalah rahasia yang benar-benar dirahasiakan. Wu Yun menginginkannya segera setelah dia membuka mulutnya. Apakah ini mungkin? Ini jelas mustahil. Setelah Nizibai mendengar kata-kata Wu Yun, dia langsung memarahinya dengan marah. Nak, kamu harus punya dasar dalam hal kesombongan. Kamu juga ingin terlibat dalam metode kultivasi sekte ekstrimku. Jika kamu menyebutkannya lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik.
Kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan satu sama lain. Wu Yun sepertinya berpikir. Aku sudah menduga Ni Zibai akan menjawab seperti ini. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia masih berbicara dengan tenang dan tenang. Setelah selesai berbicara, Wu Yun segera menatap Nikun. Dalam hal ini, tidak perlu bicara. Tunggu saja pengundiannya dengan sabar. Sebenarnya aku juga paham kalau kamu belum yakin bisa memenangkanku, tapi kamu ingin melawanku, jadi kamu tidak berani bertaruh denganku. Tunggu sebentar, aku tahu kamu ingin mengatakan itu dengan kekuatanku. Anda tidak memiliki cukup banyak hal untuk dilihat di depan Anda, tetapi ini hanya pembicaraan. Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri ini, mengapa Anda tidak berani bertaruh dengan saya? Jangan katakan bahwa saya ingin budidaya sekte ekstrim Anda metodenya, tapi aku menginginkan nyawa Ni Zibai. Mengapa kamu tidak berani? Tetapi jika kamu tidak berani, lalu mengapa kamu berani memintaku untuk bertarung? Dan mengapa aku harus menyetujuinya? Mengapa kamu punya nyali untuk membuka mulutmu? Mengapa kulitmu begitu tebal? Oke, teman-teman, apa yang dikatakan Wu Yun begitu santai dan beralasan sehingga dia bisa bergerak maju dan mundur dengan cara yang beralasan seolah-olah dia melemparkan Nikun ke dinding. Dapat dikatakan bahwa hal itu menempatkan Nikun dalam dilema. Tidak baik baginya untuk menyetujuinya, juga tidak baik baginya untuk menolak. Setuju, permintaan Wu Yun terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa setuju untuk secara langsung menanyakan metode pelatihan dari sekte ekstrim? Tapi bagaimana dengan keberatan? Wu Yun menantangnya lagi. Tantangan itu diajukan olehnya sendiri. Jika dia keberatan sekarang, bukankah tampak dia takut pada Wu Yun dan tidak yakin akan kemenangan? Nikun, karena dia berani mengatakan itu, maka berjanjilah padaku, tapi tanyakan dulu, jika dia kalah, apa yang akan dia pertaruhkan dengan kita? Seperti yang dia katakan, jika dia mempertaruhkan nyawanya, maka tidak perlu. Sementara Nikun ragu-ragu, Ni Zibai berbicara. Dan kata-katanya secara langsung menyelesaikan rasa malu Nikun. Sebenarnya, inilah yang ingin dikatakan Nikun, karena dia sangat yakin bisa mengalahkan Wu Yun. Hanya saja dia tidak bisa memutuskan metode budidaya sekte ekstrim, jadi dia harus membiarkan tuannya Ni Zibai berbicara secara langsung. Dan saat Ni Zibai berbicara, hati Nikun yang kusut langsung menjadi rileks. Matanya tertuju pada Wu Yun, matanya tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Wu Yun, tuanku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Karena kamu telah membuat permintaan yang begitu tinggi dan membuat taruhan kecil, menurutku kamu tidak punya rasa malu. Sudahkah kamu mengatakannya dengan suara keras? Haha, tentu saja aku akan memuaskanmu. Wu Yun berkata sambil tersenyum tipis, dia jelas sedikit percaya diri. Aku akan bertaruh denganmu, Sekte Dao Wang. Jika aku kalah, Sekte Dao Wang akan jatuh ke dalam sekte ekstrim. Kalimat ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Sayangnya, ini bisa disebut pertaruhan besar. Ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada keinginan Wu Yun terhadap metode budidaya sekte ekstrim. Orang yang paling terkejut bukanlah orang lain, tetapi sekelompok orang dari Sekte Dao Wang dan Wang Tong, pemimpin Sekte Dao Wang. Bab 2959 Taruhan Tong Tian. Wu Yun belum pernah menyebutkan kondisi yang disebut ini kepada mereka sebelumnya. Terlebih lagi, termasuk Wang Tong, mereka sama sekali tidak mengira Wu Yun mampu melawan Nikun. Baru saja, Wu Yun menaikkan taruhan lawan begitu tinggi sehingga Wang Tong mendapat firasat buruk. Tanpa diduga, firasatnya menjadi kenyataan, dan Wu Yun benar-benar bertaruh pada Sekte Dao Wang. Selain itu, bagusnya Wu Yun tidak hanya bertaruh pada Sekte Dao Wang, tetapi juga menempatkan Sekte Dao Wang di bawah Sekte Ekstrim. Jika kalah, dia akan langsung menjadi adiknya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Bukannya dia tidak bisa mempercayai Wu Yun, tapi dia benar-benar tidak berpikir Wu Yun mampu menjadi musuh Nikun. Tapi Wu Yun mengatakannya lagi. Saat ini, dilema beralih dari Nikun ke sisinya. Di sisi lain, Yue Yiren di samping bergumam dengan senyuman rumit di bibirnya. Ini menarik. Bocah ini benar-benar siap menyerang pada pandangan pertama. Sekte ekstrim akan bernasib buruk. Kemudian Nikun juga sama, memegang kepalanya dan memberikannya kepada bocah itu. Haha, ini menarik, ini sangat menarik. Sementara Yue Yiren berbisik diam-diam, suara Nikun datang dari panggung. Tuan Wang Tong, Wu Yun telah menahan kalian semua, Sekte Wang. Saya tidak tahu, apakah ini sinyal Anda, atau ini keputusan pribadinya. Jika itu keputusan pribadinya, dapatkah itu dihitung? Jelas sekali. Keraguan Wang Tong membuat Nikun melihat beberapa petunjuk, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Mungkin, dalam kata-katanya, Nikun bermaksud untuk tidak terburu-buru, tetapi kenyataannya, dia ingin Wang Tong mengangguk dengan cepat. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menangkap Sekte Raja Dao dalam satu gerakan,
maka Ni Kun akan benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Kata-kata Ni Kun tidak diragukan lagi membuat Wang Tong, yang sudah ragu-ragu dan sulit mengambil keputusan, semakin cemas. Aku hanya menggaruk kepalaku, tidak tahu harus berbuat apa. Di sampingnya, Yue Yiren memperhatikan rasa malu dan ketidaknormalan Wang Tong di sampingnya. Tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa apa yang diungkapkan Wu Yun hanyalah budidaya suci palsu tingkat 2. Tidak heran Wang Tong tidak berani setuju, dan itu masuk akal. Tapi saat ini, dia tidak bisa menggunakan kata-kata lain untuk menggerakkan Wang Tong, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Segera, Yue Yiren membisikkan beberapa kata di telinga Wang Tong. Setelah mengatakan itu, Wang Tong menatap Yue Yiren dengan kaget, lalu menatap Wu Yun dengan hati-hati, dan akhirnya matanya kembali tertuju pada Yue Yiren. Sepertinya dia meminta Yue Yiren untuk memastikan apakah yang baru saja dia katakan itu benar. Di bawah anggukan tegas Yue Yiren, Wang Tong akhirnya mengertakkan gigi, berbalik, dan mengangguk. Keputusan Wu Yun dapat diambil sesuai dengan apa yang saya, Wang Tong, katakan, dan tidak perlu mempertanyakannya. Sederhana dan lugas, Wang Tong menjelaskan maksudnya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Wang Tong tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Baru saja, Yue Yiren bercerita tentang Wu Yun, yang membuatnya tiba-tiba emosional. Kedua, saya terpaksa tidak punya jalan keluar, jadi saya hanya bisa mengertakkan gigi dan terus maju. Namun setelah dia mendorongnya dengan penuh semangat, dia mulai menyesalinya lagi. Khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Namun, hal ini sudah tidak penting lagi, setelah keputusan sudah diambil, langkah selanjutnya adalah menyaksikan penampilan Wu Yun. Pikiran lain apapun tidak berguna. Oke, pemimpin sekte Wang Tong memang sangat murah hati. Ni Kun membungkukkan tangannya pada Wang Tong. Namun upacara ini penuh dengan ejekan. Segera, Ni Kun melirik Wu Yun lagi, dan kemudian matanya tertuju pada pria parubaya agung yang duduk di platform tinggi menyaksikan pertempuran. Tuan, Anda mendengar dengan jelas apa yang baru saja saya katakan. Nanti, saya akan bertarung dengan Wu Yun. Jika saya kalah, saya akan menawarkan metode budidaya sekte tertinggi dengan kedua tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun kalah, maka seluruh sekte Dao Wang akan segera menyerah kepada sekte ekstrim kita, mundur dari salah satu dari 5 sekte, dan secara permanen menyerah kepada sekte ekstrim kita. Jelas, langkah Ni Kun adalah untuk menunjukkan rasa hormat. Usia parubaya yang agung itu. Kedua, hal ini juga memungkinkan dia untuk bersikap adil sebagai wasit dan memastikan bahwa Wu Yun, Wang Tong, dan bahkan sekte Dao Wang tidak akan berbicara omong kosong dan menyangkal akun mereka nanti. Tapi perilaku Ni Kun sepertinya untuk dirinya sendiri. Namun nyatanya, hal itu juga membuat Wu Yun merasa sangat nyaman. Dia juga takut pada Ni Kun, takut Ni Zibai akan menyesalinya nanti dan menolak mengakuinya, dan jarang dia berbicara omong kosong dengannya. Bahkan jika Ni Kun tidak mengatakan apa-apa, dia pasti harus menemukan cara untuk membiarkan pria parubaya yang agung itu masuk sebagai wasit. Sekarang Ni Kun mengatakannya, dia dengan sempurna menyelesaikan masalah ini untuk Wu Yun. Dan pria parubaya yang agung itu jelas mengerti apa yang mereka maksud, dan mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menjadi wasit." Saat dia berbicara, mata pria parubaya yang agung ini lebih tertuju pada Wu Yun. Jelas sekali, dia sepertinya lebih tertarik pada Wu Yun. Memang benar, pada saat ini, tidak hanya pria parubaya yang agung ini, tetapi semua orang yang hadir menjadi tertarik pada Wu Yun. Mereka baru saja melihat dengan jelas tentang budidaya dan kecakapan tempur Wu Yun. Dia memiliki kekuatan tempur lintas level yang sangat kuat, tetapi budidayanya hanya pada level kedua dari Sudosein. Dan mengapa Wu Yun, yang begitu kuat, berani memiliki keberanian yang luar biasa? Hanya dalam beberapa kata, dia bertaruh untuk masa depan sebuah sekte. Bagi orang seperti itu, hanya ada dua kemungkinan ekstrim. Atau, dia adalah seorang sampah yang belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Atau, dia adalah monster yang menantang surga dengan kekuatan yang mengerikan, dia sangat yakin bisa mengalahkan Ni Kun, tapi apakah kemungkinan ini benar-benar mungkin? Rupanya tidak ada yang mengenalinya. Apa sebenarnya yang akan terjadi tergantung pada situasi pertemuan yang sebenarnya. Bahkan saat ini, hampir 99% atau bahkan lebih orang berpikir bahwa Wu Yun tidak memiliki peluang untuk menang. Namun dengan taruhan seperti itu, mereka tetap mulai bersemangat dan menantikannya. Bab 2960 Percaya Diri Ni Kun. Taruhan ini tidak bisa dikatakan besar, hanya bisa dikatakan sangat besar, sangat besar. Setelah metode budidaya sekte ekstrim diperoleh oleh Wu Yun, maka sekte ekstrim akan setara dengan merampas apa yang diandalkan oleh sekte ekstrim untuk mendirikan sektenya. Jika Wu Yun mengungkapnya sepenuhnya, maka sekte ekstrim tidak lagi kuat. Ini seperti keluarga orang kaya,
rahasia menghasilkan uang telah diumumkan sepenuhnya, dan inti dari rahasia tersebut telah diumumkan. Kemudian semua orang tahu bahwa menghasilkan uang dengan cara ini adalah mungkin, dan jalan pintas orang kaya ini untuk menghasilkan uang adalah tidak ada yang aneh. Tapi taruhan seperti itu tampaknya tidak ada gunanya mengingat penyerahan penuh Sekte Daowang sebagai adiknya. Bagaimana hal ini tidak membuat orang menantikannya dan menarik perhatian? Oke, jika itu masalahnya, maka kami akan menunda pengundian, dan permainan pertama ini akan dimainkan oleh kalian berdua. Saat semua orang berdiskusi, suara Tao Bai Feng datang dari atas panggung. Mendengar suara Bai Feng, semua orang yang berdiskusi bereaksi satu demi satu. Terutama semua orang di atas panggung bersiap untuk mundur satu demi satu, menyerahkan platform kompetisi kepada Wu Yun dan Nikun. Bagi yang lain, itu bukan apa-apa. Tapi Xiao Lin agak kecewa. Awalnya, menurut rencana, dia juga ingin membuat janji dengan Wu Yun terlebih dahulu, karena seperti Nikun, dia ingin Wu Yun mati. Aku hanya tidak menyangka Nikun akan menyerang lebih dulu. Bahkan keduanya membuat taruhan besar. Kalau dipikir-pikir, aku merasa sangat menyesal. Kalau yang barusan adalah dia, mungkin dialah yang membuat taruhan berikutnya. Setelah selesai, Sekte Daowang mengenali kakak tertuanya, bukan sekte ekstrimnya, tetapi sekte Xiaoyang. Lagi pula, dengan kekuatan yang sama dengan Nikun, dia pasti tidak berpikir bahwa Wu Yun memiliki peluang untuk menang di depan Nikun. Kesenjangan dalam budidaya di antara mereka begitu besar sehingga tidak dapat diimbangi dengan sedikit lompatan kemampuan tempur. Selain itu, Wu Yun memiliki kemampuan tempur lompatan katak yang sangat kuat, dan Nikun juga memilikinya. Belum lagi apakah kemampuan tempur lompatan katak Nikun bisa dibandingkan dengan Wu Yun. Setidaknya dalam penilaian kognitif Xiao Lin, meskipun ada perbedaan, itu tidak akan terlalu banyak. Oleh karena itu, dalam pemahamannya, apakah itu dia atau Nikun, mereka hanya bisa menang terus melawan Wu Yun dan tidak ada kemungkinan gagal. Itu sebabnya dia menyesalinya. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan lain. Kami hanya bisa menerima kesalahan ini dan menderita kerugian. Wu Yun, apakah kamu siap? Aku tidak akan menahan diri nanti. Lebih baik mempersiapkannya lebih awal. Sejujurnya, awalnya aku ingin membunuhmu, tapi sekarang, tiba-tiba aku tidak mau. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengikuti Sekte Raja Dao bergabung dengan Sekte Ekstrim saya bersama-sama. Bakat Anda pasti akan membuat Sekte Ekstrim kami lebih kuat. Haha, sebenarnya, sekarang saya curiga Anda telah berputar-putar dalam lingkaran besar hanya karena Anda ingin mempelajari metode budidaya Sekte Ekstrim saya. Apakah Anda menang atau kalah, Anda dapat mempelajarinya, tetapi metodenya berbeda. Dan bentuknya berbeda. Nikun berbicara dengan fasih, percaya diri, seolah-olah dia telah memahami segalanya. Dan saat Nikun mengatakan ini, semua penonton mengangguk dan berseru bahwa memang demikian. Jelas, mereka juga yakin dengan pernyataan Nikun bahwa tampaknya memang demikian. Bahkan Wang Tong sedikit tergerak. Wajahnya berangsur-angsur berubah jelek. Dia juga mulai bertanya-tanya apakah Wu Yun telah mempermainkannya untuk mempelajari teknik budidaya Sekte Ekstrim. Saat ini, hanya ada 3 orang di atas panggung, dan ada beberapa hal aneh di wajah mereka. Yang pertama adalah pria parubaya yang agung di platform tinggi menyaksikan pertempuran. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan Wu Yun. Tapi dia secara tidak sadar berpikir bahwa Wu Yun seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Menurutnya, orang tersebut tidak sesederhana itu. Tapi baginya, ini hanyalah perasaan saja. Kesimpulan yang dia ambil dari menyaksikan pertarungan Wu Yun sebelumnya secara tiba-tiba adalah penilaian berdasarkan kekuatan yang kuat dan pengamatannya yang mendalam, yang tidak terlalu pasti. Tapi selain dia, ada 2 orang lain yang bisa yakin sepenuhnya. Salah satunya adalah Yue Yiren. Dia tahu kekuatan Wu Yun, dan dia lebih tahu kekuatan tempur Wu Yun. Selama tidak ada keajaiban, kemungkinan besar Nikun tidak akan bisa mengalahkan Wu Yun. Dan orang lain yang berpikir demikian tentu saja adalah Wu Yun sendiri. Bahkan Yue Yiren bisa membuat penilaian yang tegas, jadi dia sendiri bahkan lebih percaya diri. Karena dia sama sekali bukan orang suci palsu tingkat 2. Apalagi ia masih memiliki banyak kartu truf yang belum ia keluarkan. Mungkin dalam hal tingkat budidaya, dia tidak menyamai Nikun. Namun dalam hal kekuatan tempur sesungguhnya, Wu Yun sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Nikun, bahkan dengan mudah. Bagaimana, Wu Yun, apakah kamu siap? Bolehkah aku menunggumu sebentar, atau kamu melakukannya dulu? Atau haruskah aku memberimu beberapa gerakan? Di panggung kompetisi, Nikun memasang tangannya di belakang punggung dan berdiri berkelompok. Dia tampak seperti seorang master, meskipun dia tidak lebih tinggi dari Wu Yun. Tapi pandangan itu jelas-jelas menunduk. Dia sedang menatap Wu Yun. Seolah-olah Wu Yun telah gagal bahkan sebelum pertempuran ini dimulai.
Dia telah menyerah kepada Sekte Ekstrim bersama dengan Sekte Raja Dao dalam taruhan dan menjadi adik laki-lakinya.